Saya ingin melanjutkan tentang material Magillus Antiquus yang agak panjang, tetapi karena ada ada perihal yang memang membatasi saya untuk membahas seperti itu, karena dia ada kelas khusus. Kita akan nanti cari waktu di mana tidak boleh mempengaruhi yang lain, walaupun saya harus pakai bahasa-bahasa yang lain, tapi tujuannya akan ke sana, itu akan bisa mengganggu. Saya akan mencegah hal-hal seperti itu. Tetapi pagi ini saya ingin memberitahu sekaligus ingin menambah wawasan kita supaya kita lebih sadar, lebih tahu tentang harga diri kita yang asli. Baiklah, pagi tadi saya berbicara dengan seorang penulis. Dia adalah seorang wanita yang menulis tentang kuliner, budaya, kemudian adat, tentang semua yang indah yang ada di negeri ini tentunya, ya, negeri bangsa Indonesia ini yang punya sejarah khusus dan sejarah yang luar biasa. Kemudian dia cerita, dia tunjukkan videonya, dan saya mengkomentari. Saya setuju, namanya kita sebut saja Mar. Saya setuju Bu Mar. Kenapa? Karena memang kita kaya. Tapi alangkah baiknya kita menyadari bahwa itu adalah permukaan. Oke? Jadi kekayaan budaya, kekayaan harta, kekayaan sampai titik properti saya sebutkan itu adalah permukaan. Dan itu kita sebut dengan dunia di permukaan bumi. Oke? Setuju ya? Kenapa? Karena memang keberadaan kita ada di dunia di permukaan bumi. Tetapi kalau kita mau tahu, karena dia menyebut itu harga berharga, sumber harta katanya. Wah, saya kaget karena saya suka dengan harta. Karena saya dibangun untuk mencari dan menggali lebih dalam tentang harta yang bernilai, mana yang kurang bernilai. Dia tetap ada penempatannya masing-masing, ada kemuliaan masing-masing, dan satu yang lain yang tidak boleh saling serobot dan harus ada di sebuah list yang tepat penempatannya. Oke? Jadi saya katakan dengan dia, ini juga terkait dengan apa yang menjadi tugas saya secara digital, tentang ini ada simbol. Nah, digital ini tentang bagaimana saya membangun rapalan, bagaimana saya membangun kedigitalan, dipandu keterangan dan kejelasan, sekaligus saya membawa tugas dan tanggung jawab saya dari Ibu Pertiwi untuk mengangkat kembali nilai harga diri bangsa kita Indonesia. Itu sebabnya jangan lupa tagar kerek naik. Oke? Kerek naik, tagar nih ya, tagar kerek naik, harga diri asli bangsa Indonesiaku. Oke, kita berbicara kembali melanjutkan tentang harta di permukaan. Oke. Kalau kita berlogika dengan sehat, dan kita akan melihat bagaimana ini sangat penting karena terkait ini yang diwakili, saya bahasakan anak-anak, wanita. Nah, ini kakak angkat saya di sini, dia penjual baju Bali dan penjual makanan untuk kita bisa nikmati sambil menikmati suasana pantai. Oke, jadi kenapa terkait dengan ini? Kalau tadi adalah permukaan, maka kedalamannya adalah harta yang lebih berharga. Oke, harta yang lebih berharga. Nah, harta yang lebih berharga itu bicara siapa? Ini kedalamannya mungkin 1 sampai 6 meter. Dan 2 kali 1 yang namanya pemakaman, kuburan, itu ada di situ. Terkait dengan siapa? Ya, betul. Harga yang lebih berharga, harta yang lebih berharga dari permukaan adalah tentang saya, anak-anak, wanita yang kita sebut manusia. Oke? Dari struktur itu kita bisa pilahkan mana yang berharga, mana yang tidak berharga, dan mana yang menjadi sebuah makna dari permukaan filosofis. Filosofis dan ilmu pengetahuan, catatan, arti, ya kan, pengertiannya itu bicara seperti itu untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas harga yang adalah saya dan saudara. Dari kehidupan, saya akan bisa jelaskan mengapa anak-anak dia punya DNA alam, mengapa terkait dengan sistem pembuatan pada anak-anak, terkait dengan nutrisi, terkait dengan hormonal, dan alam memberikan. Sama seperti tadi saya bilang, kehidupan yang tidak terlihat itu memberikan saya tugas.
kehidupan yang nyata memberikan saya tanggung jawab untuk saya lakukan. Oke, itu salah satu contoh, termasuk nanti saya akan kupas kekayaan apa sih yang lebih kaya dari harta permukaan. Namanya kecerdasan. Karena kecerdasan itu yang akan menggali. Sekali lagi, kecerdasan itu akan menggali dengan penempatan-penempatan yang tepat. Itu sebabnya mari kita lihat. Kemarin saya sudah mengungkapkan bagaimana adanya penggoblokan, pembodohan, dan penghilangkan penyunatan tentang kecerdasan kualitas dalam satu bangsa oleh karena struktur politik bahkan masyarakatnya yang arahnya ke sana. Lalu bagaimana dengan kualitas mereka? Bagaimana dengan nasib mereka? Kenapa? Karena harta yang lebih berharga daripada harta permukaan, adat, budaya, emas, pakaian, properti adalah kehidupan manusia. Sadarkah kita sampai di sana? Bahwa manusia, masyarakat maupun pelaku semuanya punya harga, dan harga itu tentang mengekstraksi dengan cara yang benar. Kita sebut kecerdasan, kecermatan, kecerdikan, bukan kelicikan. Kenapa? Kelicikan adalah keberhargaan yang penempatnya tidak boleh ada di atas, mengalahkan kecerdikan dan kecerdasan. Tetapi kita dibangun untuk menjadi licik. Nah, apa sih gambarannya pembangunan secara licik? Pembangunan di mana sampai di permukaan, karena harta yang lebih berharga inilah yang menggerakkan harta yang dianggap kalian berharga. Tidak ada permukaan kalau tidak ada harta yang bergerak, yang namanya manusia. Tidak akan ada peradaban, tidak akan ada properti, tidak ada aturan, tidak ada apapun juga di permukaan bumi ini yang disebut dunia, kalau tidak ada manusia yang dengan kualitas menjalankannya. Itu sebabnya guru saya berkata, lo jangan kayak orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik penempatannya sama seperti kuburan. Apa yang dia sebutkan itu? Dia sebutkan tentang lapisan keberhargaan. Dia menyebutkan gambaran bagaimana dia menempatkan, lu tuh harusnya di sini. Lu tahu dari awal sampai akhir. Lu tahu dari mana sistem wanita. Ini karena terkait, saya ulangi lagi, saya terkait dengan seorang yang menjadi penulis adalah seorang wanita. Dan saya katakan, tahukah Anda sebagai wanita, Anda punya kemampuan lebih buat apa? Buat mengerek dan mengeluarkan. Namanya proses kelahiran. Itu sebabnya proses kelahiran harus dipandang bagaimana mulianya. Dan itu hanya diberikan kepada wanita. Jangan wanita dianggap remeh. Jangan wanita dianggap, karena dialah yang bisa mengeluarkan harta. Oke. Yang bisa mengeluarkan harta yang jauh lebih berharga daripada sekedar properti, adatmu, agamamu, ya kan, pendidikanmu, sekolahmu, pemerintahmu, gaya masyarakatmu, semua. Namanya generasi dengan tingkat kecerdasan yang hebat. Tapi di mana pembangunan kita sampai masyarakat pun tidak dikenali? Maksudnya tidak diperkenalkan dengan sistem cara pengajaran seperti ini. Waduh, saya belajar menggali, saya harus melalui banyak hal. Saya dianggap gila karena saya punya seperti ini kemampuannya. Saya dianggap tak wajar karena saya mengobrak-abrik permukaan yang menutupi semua ketidakberhargaan yang dianggapnya berharga dan lebih harus diperjuangkan. Namanya kemunafikan. Saya menghancurkan, ya saya menghancurkan. Untuk apa? Untuk saya mengganti. Namanya jurus tunggang balik Sodom dan Gomora. Apa kaitannya dengan cerita-cerita yang berfilosofi, yang materialnya dianggap lebih berharga dari sekarang? Saya kasih tahu, keberhargaan Anda dan saya sebagai manusia hidup, itulah yang paling berharga. Karena cerita yang di permukaan omong kosong nilainya jika engkau tak mengenal dirimu sendiri. Lalu di mana kita? Kita mengagung-agungkan mobil mewah. Weh, gua sultan dengan Lambo. Buat gua nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena lu nggak tahu apa yang ada di bawah. Apa yang ada di dalam lu nggak tahu.
Karena kalau lu tahu, lu akan tahu bagaimana berharganya dia. Dia akan tahu dunia apa. Seperti saya bilang, dunia digital dia menerima mandat. Dunia bumi sampai bawah underground dia terima tentang 666. Zaman dulu 666. Kemudian di peradaban digital dia berubah menjadi apa? $6 million man. $6 million man itu di tahun berapa dikeluar? Sekarang dia sudah beriring dengan kemajuan. Dan tebak kemampuan apa yang dia punya? Nih. Dan ideologi $6 man dari 6666 kemudian berkembang, itu dijadikan landasan dan akhirnya kita dapat membuktikan apa? Dono Kasino Indro, Warkop, dia mengcopy paste karena memang sangat berharga walaupun diplesetin. Adakah pemerintah kita punya keberhargaan tentang itu? Kenapa? Karena itu yang pasti mengerek keluar nilai asli. Itu sebabnya saya tidak peduli saya seorang diri. Saya tidak peduli saya dibuang karena saya punya kemampuan Saya tidak peduli kalau saya dianggap remeh, bahkan keluarga saya membuang. Ayah saya sudah meninggal di COVID Corona, ya kan? Bahkan kami menghadapi masalah, tapi saya sudah diberitahukan alam, sudah lepas saja. Kamu terima apa yang harus kamu terima. Saya difitnah, saya dibuang ketika saya tahu. Bahkan ketika saya harus menghadiri sebuah persidangan di mana saya disudutkan, dan saya hanya berkata, sudah. Saya tanya dengan matahari dan matahari memberikan saya pola. Lepaskan semua. Saya lepaskan semua, saya hanya menerima sebagian kecil ya. Saya tidak perlu cerita karena saya tidak mau menunjukkan siapa saya. Saya hanya berjalan dengan sebagaimana saya ada, saya bertanggung jawab. Saya tunjukkan saya berjalan dengan alam. Saya berjalan di bawah keterangan dan kejelasan. Anda bisa lihat video-video saya. Kemudian saya berupaya untuk membangun sedikit usaha yang terkait dengan dimodali alam, juga dimodali ilmu pengetahuan, dan saya coba packing dan jadi penjual. Tetapi karena terkondisikan tentang bocah angon, bagaimana dianti-antikan dan bagaimana itu menggerus dari satu sistem, karena saya dianggap memborbardir permukaan Anda yang Anda pertahankan lebih berharga dari apapun juga. Manusia, saya dan Anda punya nilai yang sama-sama berharga dan sama-sama bisa jadi tak berharga. Itu sebabnya di bawah permukaan bangunan, di bawah permukaan apa yang kau bangun di tatanan dunia ini, ada yang namanya lapisan bumi pertama. Itulah yang dibilang ketika Adam diciptakan berdasarkan dan dibentuk dari terkait halaman, terkait tulang belulang disebut tulang rusuk. Apa kaitannya dengan kapital? Apa kaitannya dengan cerita? Kenapa wanita disebut tulang rusuk, memposisikan tulang belulang yang mati? Apa kaitannya dengan partikel? Kenapa partikel? Partikel itu kita pecah. Partikel. Ada masalah di sana tentang malaikat, ada masalah di sana tentang utusan, ada masalah di sana tentang unsur yang di bawah permukaan dan itu dinaikkan. Tapi penilaiannya saat diatur sebagaimana dibutuhkan untuk penyelewengan, untuk masalah ini, penguasaan, dan bahkan mengorbankan. Lalu kata siapa bumi ini tidak hidup? Dan kalau saya mau memberikan dalam kecerdasan yang tinggi yang diizinkan, saya mau bilang hangatnya bumi itu bukan karena bumi berputar, goblok. Karena partikelnya bergerak. Kalau Anda tidak percaya, saya akan berikan sign and wonder. Satu hari kita mendapati kemajuan zaman namanya TV tabung. Kalian tahu apa yang tampil di TV tabung? Semut-semut hitam putih dengan pergerakan demikian. Ya, itu gambaran yang serupa dan segambar. Di dunia ini itu ada partikel yang bergerak. Kalau dia terkait dengan atas bumi, langit firmamen, dia seperti angin, awan, semua bicara partikel. Di bawah permukaan bumi, di bawah permukaan dunia yang kalian bangun, ada namanya bakteri, virus. Itu adalah penempatan sisi yang negatif tanpa Anda mengerti bagaimana histori, dan dia adalah bagian dari alam ini. Itu sebabnya dunia kesehatan adalah harta yang paling besar setelah apa yang kalian bangun.
Itulah kekuasaan dalam pengetahuan edukasi tentang kesehatan dari Anda lahir, bahkan dari Anda coba untuk dibuat dalam persetubuhan sampai peristiwa kematian. Itu menjadi satu paket yang kedalamannya adalah keberhargaan yang sangat tinggi dan disalahgunakan di balik pembangunan permukaan agama, pengetahuan, kesehatan palsu, dan semuanya menutupi keberhargaan kalian sebagai manusia, saya sebagai makhluk hidup. Anda mau cari tahu tentang galian-galian bawah, itu sebabnya partikel itu mempunyai power dan Anda menghasilkan power. Anda menghasilkan listrik dengan cara menggali, ya. Tetapi ada lagi sumber listrik yang lain karena pergerakan namanya. Bahkan sampai anak cucu atom yang disebut partikel masih punya yang lebih kecil lagi. Hey, mari kita fakta. Tapi adakah yang mengajarkan itu pada generasi muda? Tidak. Sebaliknya, apa? Yang ternyata kita memunafikkan diri dan mempertahankan apa yang di permukaan yang bisa hancur dan kita bisa bangun ulang lagi. Jadi jangan tolol dan goblok. Dan itulah yang akan kita masuki di dunia ke depan. Bukan lu pertahanin tol yang bisa diganti. Bukan lu pertahanin jalan ini, jalan itu. Yang lu harus pertahanin adalah kecerdasan dan kecerdikan. Dan kecerdasan-kecerdikan selalu dibunuh oleh kemunafikan. Yang di dalamnya adalah kebohongan, demi kebohongan, demi kebohongan. Mau dibalik agama, mau dibalik apapun juga, Anda membunuh nilai bangsaku. Di mana nasional Anda? Di mana jati dirimu? Di mana pengetahuan aslimu? Di mana penempatan keberhargaan wanita dan pria yang sebagai petunjuk ajaib? Adakah presiden berbicara seperti ini atau dewan membahas yang seperti ini? Tidak. Kalau gitu turunkan, runtuhkan. Kita bangun ulang. Kita munculkan manusia-manusia Indonesia yang berharga dalam kecerdasan, kecerdikan, membawa bangsa ini pada global. Saya diledekin, merdeka katanya. Belum. Mau gua dipancing mereka bilang merdeka, gua gak mau ikutin. Kenapa? Karena kenyataannya bohong. Gak mau. Kalian tahu apa yang dicari oleh bule? Kecerdasan dan kecerdikan ini. Namanya ilmu. Pengetahuan dulu bos, sekarang ilmu. Tapi ilmu jangan di bawah. Jangan ditempatkan yang omong kosong itu di atas dari permukaan yang lu bangun-bangun. Hantu. Kalau saya tahu hantu itu ada, ya. Yang udah busuk, pelacur, mucikari, mami, ya. Lu udah dicekek sama bulan. Kenapa? Lu bikin kotor. Korupsi, koruptor, lu udah dimatiin. Dan kalau Tuhan versi lu ada, ya, lu udah dimatiin, dia bangun Adam yang baru. Kenapa? Karena kemampuannya nggak berubah, bos. Itulah titipan dari Ra Palan untuk saya bangun menjadi haluan di kepala Anda dengan menggunakan digital. Inilah. Dan inilah tugas yang saya harus bawa sebagai tagar kerek naik harga diri asli bangsaku, bangsa Indonesia. Dan kalau kalian tidak setuju, dipersilahkan. Kehilangan kan kemampuan kecerdasan sedemikian rupa yang nilainya lebih dari $6 million man. Yang itu temanya sudah diangkat puluhan tahun di belakang. Dan asetnya menjadi lebih berkembang. Bahkan orang yang paling kaya, saya mau bicara orang yang paling kaya menggabungkan kekayaannya tidak mampu. Kenapa? Karena kekayaan yang dia punya adalah kekayaan permukaan. Kekayaan kedalamannya adalah gabungan semua kekayaan. Itulah nilai. Dan seharusnya itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tapi di mana Anda sebagai orang Indonesia yang asli? Anda hanya kumpulan orang munafik yang berlindung di balik tugas, fungsi,
kemewahan yang permukaannya bisa diganti dengan Yesus. Bagaimana kalau saya bahas tentang banjir? Bagaimana saya bahas tentang pemumpukan? Kenapa? Karena untuk memurnikan sistem lapisan yang bawah. Tapi Anda tidak perlu itu. Itu sebabnya saya berjalan sendiri, nggak masalah. Anda mencoba menghalangi saya, nggak masalah. Saya bawa tanggung jawab dan tugas dari Ibu Pertiwi. Dari kejelasan, dari keterangan, itu bagian saya. Tapi saya mau menunjukkan final dari apa yang kau bisa capai. Dari apa yang saya. Wanita, Anda sudah menjadi alat propaganda yang seharusnya Anda melahirkan tipikal-tipikal orang yang seperti saya. Justru Anda membangun sebuah fenomena di permukaan dari TikTokan yang menunjukkan pornografi, bukan physically, tapi pengertiannya. Anda membangun seperti itu. Anda mendukung sebuah kaum yang memanfaatkan Anda, dibancol, pornografi dan sebagainya, yang justru itu menurunkan kualitas keberhargaan nilai dari anak turunan kita, dan itu merendahkan kemampuan Anda sebagai wanita, sebagai lorong, sebagai alat, sebagai mesin, sebagai tangan ilahi, sebagai perwakilan keindahan bumi melalui sistem melahirkan. Itu sebabnya saya sangat mendorong supaya kita sadar. Saya tidak mencari atau membangun agama, saya tidak mencari pengikut, tidak. Saya cuma menyadarkan Anda, dan silakan Anda berpikir sendiri dan kita tahu arah mana yang akan kita lalui. Nah, terkait dengan materi-materi seperti banjir, bencana alam, ini juga terkait dengan apa yang kita bahas. Bumi sedang berbicara, engkau nggak tahu diri. Itu sebabnya partikel banjir dia naik menggerus yang atas. Apa yang kita sudah bangun semua berdampaknya kusut. Kemudian kita disadari ada apa? Ada hal-hal yang keluar yang tidak baik. Itu adalah gambaran diri kita yang tidak mengerti. Ada penyakit demam berdarah, nyamuk, sebagainya, gatal-gatal semuanya. Itu terkait dengan di bawah permukaan. Dan kalau kita mau telusuri lagi terkait dengan dam. Dan kalau kita kasih kapital A, Adam, dari mana itu? Itu adalah sistem kanalisasi dan sebagainya yang justru ada di posisi permukaan menahan kita, tapi mengeluarkan sesuatu yang tidak baik. Itulah makna dari konspirasi propaganda yang selama ini kita copy paste dan kita bangun di permukaan pembangunan bangsa kita. Sehingga menekan, menitik beratkan, mengatasnamakan permukaan lebih harus diperhatikan dan dijaga. Penampilan Anda, manufaktur diperhatikan, tetapi daya kita, power kita, logika kita, itu yang terpenting. Karena kita dengan mengetahui siapa kita, bagaimana kita, dan bagaimana seharusnya kita dengan alam, itu kita bisa bangun 10, 20, 30, 100 kali lipat permukaan yang bisa kita ganti dan kita bisa rombak kapan saja. Jangan dipertahankan. Apa yang harus dipertahankan di permukaan, kita pertahankan. Karena permukaan seperti kulit, skincare harus ada, tapi bahannya harus yang mulia, yang harus dengan keaslian. Sekarang di dunia permukaan kita dibiasakan bagaimana kita menggali bawah, membalutnya dalam presisi akusisi konspirasi, lalu menambal dan membangun serta meninggikan. Di mana nilai aslinya? Kenapa? Karena kalau Anda ada di nilai asli, Anda akan bersama dengan saya. Kalau Anda berseberangan dengan saya, mari kita lihat bagaimana tingginya Anda dan tingginya saya. Saya harus bisa berkata merendahkan diri, ya. Tapi kalau saya membawa tanggung jawab dari apa yang saya sebut alam, dari apa yang saya sebut Tuhan tuh, serta Allah yang asli, maka ketinggian saya akan menginjak Anda. Tapi apa saya harus meninggikan diri? Enggak, saya nggak harus meninggikan diri. Walaupun saya harus habis-habisan, nggak masalah. Kenapa? Karena saya harus mengembalikan penempatan. Ini loh, cara saya mengembalikan penempatan, kejelasan, keterangan di balik kebeningan untuk memunculkan. Apa saya gunakan untuk diri saya sendiri? Saya hanya minta, saya fair game. Saya belajar dari nol. Nama saya Jero Wijero. Dari Wisnu saya pendam jadi pakai alias. Jero Wijero hanya untuk saya berjalan dengan Allah.
Kalau kita mau fair game, saya dibantu dengan digital. Saya uraikan semua. Dari hafalan namanya classification. Saya bisa buka kelas workshop. Dari materi tengah, dari dada yang bicara soal agama dan iman, itu adalah napas. Itu sebabnya terkait dengan jantung ekonomi, terkait dengan lever. Lever ini adalah sistem pemerintahan abdi dalam, kedewanan otak. Itu sebabnya saya mau bertanya, siapa mereka yang duduk dengan usia tua di jajaran pemerintah? Mereka adalah kaum-kaum dewan, partai-partai kepalanya. Ya, presiden kita pun tidak sampai seusia mereka, tapi mereka mencoba mengambil alih dengan semuanya. Itu sebabnya kalau kita punya standar cara melihat, tatanan kita pun akan menjadi sehat. Jadi tolong yang menggunakan momentum untuk mengumpulkan harta-harta, ya, Anda sudah kelihatan seperti apa. Di Covid Corona, ya kan, ada Pak Luhut dengan protokol kesehatannya, dengan masalah Anda, ada Pak Jokowi sebagai senior dan dijadikan puppet yang memerankan peran-peran dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kenapa dari zaman dulu? Karena cara Anda dan strategi Anda pelajari dari yang lama. Saya tidak hanya mempelajari dari yang lama, tapi saya juga mempelajari yang baru. Apa yang baru? Saya belajar snorkeling. Apa itu snorkeling? Snorkeling adalah sesuai dengan langkah saya. Kerek, naik, nilai asli bangsa Indonesia. Bangsa saya adalah bangsa kepulauan iya, kemajemukan iya, dengan berbagai macam suku iya, bahasa iya, tapi keindahan bawah lautnya dipendam di bawah kekuasaan lobster. Dan ketika mereka menguasai itu, maka terjadilah konspirasi dan propaganda dan bermasalah, yang akhirnya merugikan masyarakat. Apa buktinya masyarakat rugi? Karena masyarakat masih ada yang kecil, masih ada yang susah, yang seharusnya punya pemerataan, masih pendidikan harus bayar, bahkan bertambah berat bayar. Bahkan kalau kita melihat undang-undang dasar, tujuan kita lepas jauh. Harusnya kesehatan masyarakat nggak bayar, harusnya pendidikan masyarakat nggak bayar, harusnya apa kaitannya tentang apa yang saya bilang tentang halaman, tanah, dan bangunan kemudian tertuju pada PBB? Apa kaitannya struktur gambar diri kita tentang keberhargaan kita terkait blueprint? Semua ada di sana kan? Ya, masih bersama dengan saya, kita lanjutkan besok dalam kecerdasan. Kita snorkeling, dan apa sih mengapa maknanya snorkeling? Oh ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau angkat saya pakai kendaraan, saya harus sewa kendaraan, nggak